Perkenalkan, nama saya Cindy Pedati. Jadi saya akan membahas materi bab 7 yaitu kertas kerja audit. Pengertian kertas kerja audit adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan audit yang berasal dari yang pertama pihak klien, yang antara lain berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, daftar persediaan, dan yang terakhir, daftar aset tetap dan penyusutan. Yang kedua, analisis yang dibuat oleh auditor terdiri dari berita acara audit kas, evaluasi pengendalian intern, draft, laporan hasil audit, manajemen letter. Yang ketiga, pihak ketiga antara lain piutang, liabilitas bank. Yang kedua, tujuan kertas kerja audit. Kertas kerja audit dalam kurung KKA yang merupakan dokumentasi auditor atas produser audit yang dilakukan tes yang telah dilaksanakan surat informasi, berita acara audit kas, aset tetap, dan lain-lain dibuat dengan tujuan yang pertama mendukung opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan audit yang dicantumkan dalam kertas kerja audit atau dalam kurung KK. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik dalam kurung SPAP. Jika KKA lengkap, maka jika ada pertanyaan apapun diajukan oleh pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit, dapat dijawab dengan mudah. Yang pertama, sebagai salah satu dasar penilaian kepada auditor dalam rangka evaluasi atas kemampuan kompetensinya. Yang kedua, sebagai referensi untuk audit tahun berikutnya antara lain yang pertama saldo awal, yang kedua untuk dipelajari oleh staf audit yang baru ditugaskan dalam audit klien tersebut. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk menyusun audit plan tahun berikutnya. Yang ketiga, pemilikan dan penyimpanan kertas audit. Yang pertama, KKA adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik KK terkait pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, walaupun sebagai KKA, akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun KKA tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview KKA, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Dan yang terakhir, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tetap untuk keamanan KKA dan menyiapkannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dalam kurung minimal 5 tahun. Sekian dari pembahasan materi pada bab 7 yaitu kertas kerja audit. Terima kasih.